Bang. Hey! Wow! Kita cek. Bongkar, bongkar, bongkar bang. Kalau bongkar kita bongkar bareng. Semoga Peggy selamat ya. Presiden pasti tahu hal kotor ya. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mempermalukan diri sendiri dengan menunjukkan foto sebagai alat bukti. Itu aja bukan alat bukti. Tuh ini ibunya Peggy Setiawan. Nah itu di sampingnya ibu Peggy Setiawan itu adiknya ya, adik yang bungsu yang paling kecil, namanya Amel. Mereka sedang di perjalanan menuju pulang. Karena gini teman-teman, ya negara Indonesia ini sudah diisi oleh jenderal kotor terlalu banyak, jenderal yang tidak memiliki martabat dan tidak mencintai konstitusi. Tuh ini ibunya Peggy Setiawan. Nah itu di sampingnya ibu Peggy Setiawan itu adiknya ya, adik yang bungsu yang paling kecil, namanya Amel. Nah guys, sebelum kita lanjut pada videonya, saya mau memperlihatkan dulu live dari tim pembela Peggy yang barusan saja melakukan doa bersama ya guys. Ini mereka sedang di perjalanan menuju pulang. Dasaris. Ya Allah ya Robbi, dasar. Bos muda main baik. Gak bawa sama cenglo. Kekonyolan mereka guys. Kekonyolan banget. Kita jalan-jalan sore. Oh, jalan-jalan kata Ibu Kartini tuh, guys. Jalan kaki. Biar langsing, Bu. Semangat Ibu ya. Ibu Kartini tuh kalau dikelilingin sama kita tuh semangat banget Ibu Kartini tuh. Semangat, ada senyumnya, semangat banget Ibu Kartini kalau dikelilingin sama kita-kita tuh. Nah guys, ternyata adiknya Peggy Setiawan itu ada dua yang cewek guys. Jadi yang sering tampil di TV itu adiknya yang tua, kemudian yang satu lagi adiknya yang ini. Ini adiknya Peggy yang paling kecil, ya. Yang paling kecil, namanya Amel. Kalau yang biasa tampil di TV, yang pakai masker, itu namanya Luciana ya. Kita jalan kaki, guys. Jadi kalau teman-teman mengingat yang di foto yang ditunjukkan oleh polisi itu, itulah adik-adiknya. Oke guys, kita cek terus videonya. Ini yang berseragam putih ini baru saja pulang dari doa bersama ya guys. Ini para tim pembela Peggy ini. Ini kita mau balik lagi ke kantor, mau kumpul lagi ke kantor ya. Sudah selesai tadi doa bersamanya, sekalian pasang banner gambar Peggy Setiawan ya, sama tanda tangan kita semua dan para warga. Tadi kita tuh lewat mana, Bu? Itu ya? Mobil itu di sana kan di warung. Kirain tuh tadi mau pakai mobil kan, tadi pakai mobil. Jalan kaki, jalan kaki. Oh ternyata di Oh, saya sama Ibu tuh udah akrab banget. Udah biasa ketemu ya, Bu ya.
Udah biasa ketemu, udah biasa ngobrol bareng. Ibu tuh ceria banget kalau misalkan lagi sama kita tuh ceria sekali. Aduh, capek ya. Tuh, dijemput tuh, mami tuh. Mami dijemput tuh. Tuh, itu mami aja tuh. Padahal lagi enak-enak live loh, Bi. Tuh, kelucuan Ibnu itu tuh. Ibnu. Ampun. Sana juga ada Ibnu ya. Ibnu mah pengennya live mulu dia mah. Ayo sana. Apa mau jalan? Ibnu ya, temannya Peggy yang waktu di Bandung saat bekerja sebagai kuli bangunan. Ini juga kemarin sudah menjadi saksi Peggy, menyaksikan Peggy berada di Bandung pada saat kejadian kasus Vina tersebut pada tanggal 27 Agustus 2016 itu. Inung. Duluan. Duluan. Aduh. Duluan, Pak. Ibu Peggy juga teman-teman kadang dibercandain ya, biar tidak begitu ya, biar beban pikirannya agak ringan ya. Wajar saja kalau beban pikirannya sangat berat ya menghadapi masalah ini. Nah guys, orang Nias ngomong, hadiah mana kenya polisi dah. Artinya, apa-apaan sih polisi ini? Nah guys, aku berani ngomong karena Pak Kapolri mengungkapkan bahwa penanganan kasus Vina ini pada awalnya banyak janggalnya. Kenapa? Karena tidak disertai dengan alat bukti yang kuat. Menanggapi hal tersebut, banyak orang yang mengkritik polisi. Mereka berani karena Bapak Kapolri sendiri telah mengatakan merasa kecolongan atas tindakan dari bawahannya, yaitu polisi Cirebon yang menangani kasus Vina ini, termasuk Ibtu Rudiana, ayahnya korban Eki sendiri. Nah, berikut ini mari kita lihat beberapa orang yang mengkritik polisi dengan pedasnya. Ya, mau melindungi yang satunya, dan sampai hari ini berbohong terus. Ya, contoh kecil, mempermalukan diri sendiri dengan menunjukkan foto sebagai alat bukti. Itu aja bukan alat bukti. Itu barang bukti. Kalau foto sebagai barang bukti diumumkan kepada rakyat Indonesia bahwa ini foto yang digeledah tahun 2016. Kenapa foto itu tidak dijadikan sebagai dasar ya proses hukum, berita acara dan lain-lain, itu dikasih kepada keluarga? Apa yang menjadi dasarnya? Dalam hal upaya paksa atau DPO itu kan saya serbagi ulang-ulang tuh. Upaya paksa, pemanggilan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, tambah pemanggilan secara patut. Peggy sampai hari ini tidak ada pemanggilan, tidak ada berita acara penyitaan 2 motor yang mana dicuri ya. Saya bilang dicuri karena Polri datang ambil 2 motor tanpa surat-surat, tiba-tiba motornya tidak dikembalikan. Nah, itu artinya ada penegak kepolisian yang pencuri di situ. Sudah menyebarkan berita hoax, balik mencuri motor orang. Dan ini menjadi dasar bahwa ingat, hukum acara sudah mengatur dengan baik. Proses-proses itu ada berita acara. Ya, kemudian selain berita acara, surat perintah penangkapan, penyitaan. Kemudian kalau memang tidak mendesak, harus penetapan ketua pengadilan dalam penggeledahan. Itu dasar hukum. Jangan menggunakan ya sesuatu yang merasa arogansi dan merasa punya negara, lalu main comot, main tangkap, main sita orang. Tapi itu bukan ini namanya mencuri. Dari itu saya jawab dulu. Artinya mohon maaf buat teman-teman polisi, silakan naik ya dan kita berdiskusi yang netral seperti Rudi yang selalu teman polisi yang selalu masuk. Kenapa dengan aku yang sama? Karena itulah cara-cara untuk menyerang konten. Silakan naik. Saya mengundang teman-teman yang netral naik juga supaya saya menjelaskan pasal dan hukumnya supaya kita sama-sama tahu bahwa polisi salah dari proses hukum. Tidak ada berita acara, sudah pemanggilan, tidak ada penangkapan. Itu hukum acara. Ya, kalau saya mengkritik penasihat Kapolri ya Bangnya yang kemarin televisi, sengkangnya stres bahwa cara tata cara panggilan itu tidak ada di dalam perkap, tapi tidak ada dalam hukum acara. Saya rasa bahwa ini tidak layak jadi penasihat Kapolri. Mendingan saya ganti beliau aja jadi penasihat Kapolri supaya Pak Kapolrinya bisa tahu, ya kan?
Kan? Karena penasihat Kapolri itu orang yang menguasai bukan saja KUHP. Dia menguasai hukum acara pidana, dia menguasai HIR, dia menguasai semua aturan. Karena kalau di dalam undang-undang dan mampu berkomunikasi. Ya, dan mampu berkomunikasi yang baik. Jangan tegang dengan pertanyaan Bang Tony atau pengacara siapa ya mayor ini. Lalu ngomongnya jadi ngelantur. Ada tata cara pemanggilan yang diatur dalam undang-undang hukum acara acara pidana ya 112 227 HIR juga diatur dari 80 sampai 83 itu mengatur ya. Kalau 83 kan sudah sampai di penyidik. Kalau 80 81 dalam HIR 81 80 itu proses pemanggilan. Itu yang saya bilang kasihan juga penasihat hukum Kapolri kalau sebodoh itu menipu rakyat Indonesia, akhirnya jadi malu juga kepada rakyat. Dan ini yang saya berbagi. Makin kemana-mana Polri makin mempermalukan dirinya sendiri. Tapi saya memilih judul jaksa penuntut umum ini sangat menantang. Kenapa? Jaksa punya kewenangan dalam penyidikan, harus menyusun konstruksi dakwaan dengan baik kasus ini. Tapi saya yakin jaksa kembalikan. Luar biasa. Ada kemungkinan besar Peggy Setiawan bisa bebas dan 7 terpidana yang masih dalam sel itu pasti akan dibebaskan juga. Semoga Peggy selamat ya. Presiden pasti tahu hal kotor ya. Oh pasti dia kan sudah kumpul polisi dan dia bilang kan sudah banyak masuk telinga. Jadi waktu di penegakan hukum kepolisian saya terus melakukan edukasi hukum, apa itu alat bukti dan sebagainya macam, kemudian apa itu upaya paksa, dan hari ini di kejaksaan. Saya di tingkat kejaksaan ini saya mau menyampaikan buat teman-teman ya, walaupun kita sudah beberapa kali live dengan teman-teman tim daripada Tatal maupun tim daripada Peggy, dan harus saya mau berbagi buat rakyat Indonesia. Dalam hal PS19 saya kemarin berdiskusi dengan teman saya bilang kecuali jaksanya juga ikut ngawur. Mohon maaf Pak Jaksa. Contoh kecil yang saya pegang, akhirnya jaksa mengaku sudah terlambat. Ya kan, beberapa hukum luar biasa. Ya saya pegang, jaksanya kaget. Kenapa? Jaksa dalam proses penyidikan punya kewenangan yang diatur dan diamanatkan undang-undang untuk memastikan terangnya suatu alat bukti. Itu peran jaksa. Makanya saya berbagi buat teman-teman, ya yang diatur dalam HIR 83 dan pasal 143 ayat 1 dan 2 dalam hukum acara pidana. Itulah peranan jaksa untuk melihat ya dasar-dasar dakwaan itu dianggap batal itu karena tidak terang, kemudian penyesuaian dan unsur-unsur dan itu menjadi dasar. Hari ini ya tempat dan waktu itu sudah ada di mahasiswa, terima kasih ya, sudah berani untuk dipindahkan, berbeda dengan BAP sebelumnya. Ini terang sudah terpenuhi, ya tidak terang. Artinya ini menjadi dasar bahwa jaksa harus kembalikan berkasnya. Kemudian yang kedua, ada 2 DPO yang mana dibilang fiktif atau dihapus. Ini menjadi dasar BAP hari ini, dakwaan atau BAP yang akan menjadi suatu dakwaan sampai pada tuntutan hari ini sudah berbeda dengan kasus 2015. Berbicara tentang perbarengan, berbicara tentangnya kalau tahun 2016 pasal 30 junto pasal 55 itu menunjukkan bahwa hari ini tantangan negara dalam hal ini jaksa penuntut umum yang saya sudah bagikan kemarin berapa hari lalu, bahwa saya pesan moral kepada jaksa, tolong hati-hati, ini berbicara tentang moral bangsa. Dan hari ini kalau memang jaksa kita paksakan untuk berkasnya sampai ke pengadilan, P21 diterbitkan, maka moral bangsa akan rusak. Makanya sebelum ini kan setelah dikembalikan P20 terbit ya, diberikan waktu 30 hari. Saya minta tolong buat jaksa, berkasnya kan begitu tebal tuh, banyak foto-foto lagi, foto-foto ijazah. Ini menjadi dasar. Kalau ijazah ini menjadi dasar, akan ada tambahan 263, maka penyidik dasar ini sudah tidak terang, ini harus gugur. Jadi Pak Jaksa jangan sampai jadi jaksa kerbitan lagi di negara ini lalu asal mempenjarakan orang. Ini udah ngawur ini udah ngawur. Jadi kalau jaksa hari ini memaksakan, maka tantangan terbesar pengacara pasti di eksepsi pemeriksaan pokok perkara. Cuma dalam hukum Indonesia yang paling buruk adalah beban pembuktian tidak ada pada si terdakwa atau tersangka. Beban pembuktian. Makanya saya mau berbagi bahwa kenapa sampai akan ada peradilan sesat. Karena beban pembuktian itu tidak ada pada mereka. Cuma kita menghadirkan ya saksi-saksi. Maka hari ini yang menjadi dasar adalah negara di tingkat awal harus mengkontrol dari penyidik, mulai dari penyidik sampai pada jaksa, sebelum sampai pada P21. Inilah menjadi dasar bahwa ketakutan setiap rakyat apabila dia
tidak bersalah dan dipaksakan sampai ke pengadilan. Karena beban pembuktian ini yang menjadi hal-hal yang terjadi pada negara ini. Saksi dan saksi ahli itu hanya diatur untuk ini seperti ini. Makanya jaksa, mohon maaf, saya merasa bahwa hukum Indonesia yang sudah kotor dari dasar ini, tolong di P19 pada saat dikembalikan, P20 diterbitkan, tolong tegas. Kalau mau hapus di register, hapus saja. Kenapa? Jaksa harus menanyakan dengan jelas di mana penetapan DPO yang sudah Bapak hapus. Karena ini mempengaruhi putusan. Jaksa harus dengan tegas katakan bahwa kenapa DPO dihapuskan. Ini sudah cacat formil dari awal, ya. Makanya saya berbagi hari ini moral bangsa diuji. Karena apa? Kasus ini sudah menjadi terang bahwa ada 2 DPO yang dihapus. Ya, ada 2 DPO yang dihapus dan ini berbahaya. Cuma sampai di pengadilan baru kita kopas lagi hukum lanjutnya. Ini karena ini masih di tingkat kejaksaan, saya melakukan edukasi ini supaya rakyat boleh bertanya soal hukum, dan kalau keluar mungkin lama saya balik lagi gitu. Jadi kalau jaksa hari ini asal main ikut aja berkas-berkas yang tebal-tebal itu, karena pemalas baca, pemalas selidiki, ini bahaya. Jadi jaksa Indonesia ini bahaya. Penyidikan itu menentukan, ya. Penyidikan itu menentukan. Jadi jaksa jangan cuma duduk belakang meja. Harus mengkopas dengan jelas bahwa setiap alat bukti yang mana juga barang bukti yang diajukan kepada kejaksaan, penyidikan juga berjalan. Wah. Itu, penyidikan juga berjalan. Karena kalau sudah sampai pengadilan, ya mau dan tidak mau harga diri lagi. Hakim lagi punya harga diri. Ya, akhirnya dasar daripada itu orang-orang tidak bersalah diputuskan bersalah. Nah, ini peranan-peranan penting ini dalam hal teman-teman. Ya, kenapa istilah P1 sampai P sekian itu yang terjadi di hukum acara dalam tingkat pemeriksaan tingkat pertama sampai pada pengadilan itu menentukan. Itu makanya banyak orang tidak ya dipenjarakan nanti kalau hukum luar biasa, mereka cari-cari jalan untuk kalah. Itu karena mereka mau menjaga harga diri. Hakim juga kan nggak mau mempermalukan hakim. Cuma saya akui bahwa hakim agung kita gini. Saya baik itu kasasi, permohonan kasasi, kasus pidana, hukumannya turun, ya, dan PK juga. Dan saya mau berbagi, hakim masih baik, masih banyak. Hakim jujur masih banyak. Cuma tantangannya jaksa buruk dan penegak hukum polisi buruk ini, mau nggak mulai dari dasarnya ini bersih atau tidak? Ya, jangan memutarbalikkan fakta-fakta lalu orang dipenjarakan tanpa bersalah. Tolong, gitu. Saya garansikan bahwa jangan memaksakan. Itu aja. Ya, kita doakan saja buat yang mendukung Peggy Setiawan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ikutin terus kami, karena kami akan terus menyajikan informasi-informasi terbaru tentang perkembangan kasus ini.